Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Dan saat ini mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, Kau yang menolong memberkati, supaya hari ini boleh menjadi hari di mana kami diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu menyampaikan di dalam kelemahannya, dan kami boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Yakub di Betel. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Selamat dan berbahagia ialah kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagi Yakub, Beersheba adalah rumah, sebab Ishak tinggal di Beersheba. Dan Haran itu adalah tempat yang sama sekali asing. Jarak dari Beersheba ke Haran pada saat itu 100 km. Jarak yang cukup jauh pada saat itu karena tidak punya kendaraan seperti sekarang ini. Tetapi Yakub harus berlari sesegera mungkin karena hendak dikejar dan dibunuh oleh Esau, kakaknya itu. Pergi dalam ketakutan. Padahal Yakub itu adalah tipikal orang rumahan. Yakub bukanlah tipikal orang yang suka berpetualang. Hal ini berbeda dengan Esau yang memang seorang pemburu, yang suka berpetualang, suka pergi ke alam bebas.
Bagi Esau, pergi ke alam bebas, pergi ke tempat lain itu suatu petualangan, adventure. Tapi bagi Yakub, pergi ke tempat yang baru, pergi ke tempat yang tidak pernah dia kunjungi, itu bukan menjadi tantangan, tapi sebagai satu ancaman. Itu adalah pengalaman yang menggelisahkan bagi Yakub, menakutkan dan tanpa kepastian. Semua itu terjadi karena Yakub memang sudah mengacaukan hidupnya. Dan karena ia telah membohongi Esau saudaranya dan memperdaya Ishak ayahnya yang juga disponsori oleh Ribka ibunya. Nah, ini sudah seperti lingkaran setan di dalamnya ya. Maka ia harus meninggalkan zona nyaman yang selama ini dinikmatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Cukup banyak perjalanan-perjalanan kehidupan kita itu yang menggelisahkan kita. Suatu perjalanan yang pada awalnya itu kita tidak pernah menduganya. Kita memikirkannya pun tidak. Bahkan juga perjalanan yang tidak kita harapkan. Seperti pandemi ini. Tiba-tiba kita harus isolasi mandiri. Tiba-tiba kita mendapatkan pemotongan gaji, tiba-tiba kita di PHK begitu ya. Bagi yang anak muda gitu ya, tiba-tiba juga diputus cintanya, bisa juga ya. Tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ditembak, ada orang bilang I love you, tapi orang yang nembak kita itu kita nggak suka. Itu juga menyengsarakan ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba-tiba kita juga harus tidak ke gereja, semua di rumah. Seperti hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sudah beberapa lama kita itu ibadah live streaming di gereja, tapi di dalam waktu yang mendadak kita, termasuk saya hari ini, saya tidak memakai masker karena saya ada di rumah, khotbah dari rumah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berada di dalam situasi seperti ini, pasti resah, pasti takut, pasti goyah. Sementara itu, endingnya pun juga tidak pasti. Dulu ada sinetron ya, tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3, tersanjung 4, sampai bosan kemudian mendengar dan melihatnya. Endingnya nggak pasti. Kalau film anak-anak gitu ya, juga seperti itu kan. Ada Ultraman original, ada Ultraman Leo, ada Ultraman Ginga, ada Ultraman Zero, Ultraman Saga, Ultraman Legend gitu ya. Wah gitu banyak. Terus ada ending yang gak pasti. Hari ini juga bermacam-macam hal seperti itu yang endingnya gak pasti bukan? Ada PSBB, dilanjutkan PSBB transisi, kemudian PSBB yang diperketat, PSBB yang darurat begitu kan. PSBB udah bosen diganti dengan PPKM. PPKM diganti dengan PPKM mikro, PPKM lanjutan, PPKM transisi, PPKM darurat. Nah, endingnya juga belum pasti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hidup di dalam ketidakpastian ini juga dialami oleh umat Allah, yaitu Yakub. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat latar belakang bagaimana peristiwa ini terjadi. Yang pertama kita akan belajar melihat tentang setting waktunya Bapak Ibu. Di sini dikatakan bagaimana Yakub tiba di suatu tempat ya, di mana setting waktunya adalah malam hari. Dan juga matahari sudah mulai terbenam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari acap kali bukan hanya sebagai gambaran kegelapan alam saja, tetapi juga ingin menunjukkan kondisi kegelapan jiwa manusia. Makanya hari ini juga ada beberapa anak-anak yang stres, capek atau sakit karena mengalami satu kondisi ya. Kami kemarin ya di dalam Komsel Pasutri itu membahas ya, anak-anak sekarang mengalami yang namanya night teror katanya ya. Anak-anak kalau malam gitu ya, tengah malam itu dia bisa bangun, nangis, mata terbuka, tapi pandangan kosong, nangis sekencang-kencangnya penuh dengan ketakutan.
Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini pun sebenarnya dari anak-anak sampai dewasa itu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Anak-anak yang biasa beraktivitas, perlu gerak, perlu eksplorasi. Hari ini dipaksa di rumah, dipaksa berdiam diri. Terus mainnya HP, tablet, iPad yang ada. Tetapi ketika mereka main itu, orang tua terutama mamanya pun juga melarang, tidak mengizinkannya, ngomel-ngomel. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Banyak anak-anak kita, orang dewasa pun mengalami satu bentuk teror. Inilah setting waktu yang dialami oleh Yakub pada saat itu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar melihat juga bagaimana tempat pada saat itu. Cerita ini mengisahkan bagaimana Yakub tiba di suatu tempat. Awalnya tidak diceritakan tempat apa itu. Justru suatu tempat yang tak bernama ini menjadi pusat cerita di bagian firman Tuhan ini. Dan di dalam bahasa aslinya di suatu tempat ini, pakaian kata dari bahasa Ibrani itu adalah makom, Bapak Ibu ya, makom. Nah, bisa diartikan sebagai satu tempat atau suatu tempat perhentian. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mirip-mirip ya. Kata makom itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata makam, Bapak Ibu ya. Nah, kata makam ini kalau kita di Indonesia jujur saja ini bukanlah tempat yang nyaman kita datangi di malam hari, apalagi sendirian. Enggak banget Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, enggak banget ya. Tetapi inilah Bapak Ibu yang Yakub alami. Meninggalkan zona nyaman Beersheba, sekarang berada di makom itu, makam yang beraroma kematian, mundur hancur, maju pun tak tentu mampu. Dan sejujurnya menusuk kalbu. Dan disitulah Yakub bertanya, akan selamatkah aku? Akan kelaparankah aku? Bahaya apakah yang ada di depanku? Esau masih bernafsukah memburu aku? Bagaimana nanti kesehatan ayah dan ibu? Apakah pamanku nanti mau menerima aku? Oh, masih bisa kembalikah aku? Sudahlah. Hidupku keluh. Hatiku diliputi dingin yang membeku. Di suasana itulah Yakub hanya bisa menemukan batu. Namun apakah kegunaan batu bagi perasaan yang sudah mengharu biru itu? Namun toh, tubuh yang sudah letih lesu harus tetap diistirahatkan terlebih dahulu. Batu itu menjadi alas kepala untuk bertumpu di tempat yang disebut makom itu. Tetapi itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru di titik yang seperti ini, Tuhan justru memberi visi bagi Yakub pada saat Yakub tidur. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pernah mengingatkan kepada kita, buat apa orang itu bekerja seharian gitu ya, dari pagi sampai malam. Padahal Tuhan memberikan berkatnya pada waktu tidur. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, berusaha, bukan. Tetapi apapun upaya kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, tanpa anugerah Tuhan, tanpa berkat Tuhan, makanya menjadi sia-sia. Dan di dalam istirahat dari Yakub di tengah keletihan ini, Tuhan memberi visi. Saudara-saudara, tempat dan waktu yang mencekam itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Justru di tempat itu Tuhan memberi mimpi, yaitu ada tangga di mana ada malaikat Allah turun naik. Tempat yang mencekam itu dipakai Tuhan untuk menjadi tempat pertemuan antara yang ilahi dengan yang insani. Tempat pertemuan antara Allah dengan manusia.
surga dan dunia bertemu dengan harmonis. Dan ini menjadi sesuatu penggambaran yang luar biasa. Bahwa hari ini di dalam dunia ini bahkan antar sesama manusia, antar sesama golongan itu pun tidak harmonis. Tetapi di sini ditemukan satu visi yang indah yang luar biasa, yaitu harmonisnya antara yang ilahi itu dengan yang insani. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mimpi atau visi ini setidaknya ada dua hal yang harus kita pelajari tentang visi dan mimpi ini. Yang pertama, ini adalah visi tentang Tuhan Yesus Sang Mediator antara Allah Bapa dan juga manusia. Dan ini juga adalah visi yang sama yang juga Yesus nyatakan kepada Natanael. Misalnya di dalam kitab Yohanes 1 ayat 49 sampai 51. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi visi ini luar biasanya diberikan di dalam konteks yang sama. Siapa Yakub? Yakub bukan orang benar. Yakub bukan orang saleh. Yakub lebih banyak disebut sebagai orang yang memanfaatkan segala situasi. Ini Yakub yang ada di Alkitab ya. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yakub dan Natanael juga sama. Pada saat Natanael itu dipertemukan dengan Tuhan, ini Natanael ini juga adalah orang yang juga kurang ajar begitu ya sama Yesus. Waktu ketemu sama Yesus, Natanael berkata, emang ada yang baik dari Galilea? Wow, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi di sini pun Yesus menyatakan visi yang sama. Natanael, kamu ini orang yang apa adanya. Aku sudah melihatmu pada saat engkau ada di bawah pohon ara. Engkau akan melihat, gitu ya. Penggambaran yang sama yang dialami oleh Yakub ini, Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan ini adalah kebenaran tentang inkarnasi Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Berkat yang akan diturunkan oleh keturunan Yakub yang mencapai puncaknya pada saat kedatangan Mesias. Bukankah Mesias, bukankah Yesus itu yang menjadi pengantara satu-satunya antara Tuhan dan manusia? Melalui Yesus Kristus, baik secara individual maupun secara komunal bersama-sama. Melalui Yesus Kristus, kita menjadi rumah Allah. Dari makam itu, dari tempat perhentian yang menakutkan itu, menjadi Betel atau Bait Elohim, rumah Allah. Indah bukan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini juga mengajarkan kepada kita satu kebenaran, yaitu akan doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hadirat Allah itu bisa hadir di mana saja. Tidak harus di mezbah, meski mezbah penting. Tidak harus di gereja, walaupun gereja juga penting. Tidak harus di tempat-tempat yang aman dan nyaman seperti Beersheba. Karena di makom itu pun Tuhan bisa hadir, memberkati, dan memimpin umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat Tuhan hadir, maka sebenarnya tidak ada tempat yang seram. Semua tempat itu menjadi suci, menjadi kudus. Dan kehadirannya itu akan membuat kita takjub, bersimpu memandang kemuliaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu berinisiatif menganugerahkan penyertaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu sangat tahu apa yang Yakub butuhkan. Dan itulah yang Tuhan berikan.
Dengan anugerahnya Tuhan memberikan penyertaan. Penyertaan bukan berdasarkan siapa Yakub, tetapi penyertaan yang berdasarkan siapa Allah. Yaitu Dia Allah perjanjian, Allah covenant, Allah yang berjanji yang pasti akan menggenapi dan melaksanakannya. Maka baiklah kita menjadi umat Tuhan untuk terus percaya akan penyertaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Konon kabarnya katanya adalah perjalanan yang paling berbahaya itu adalah perjalanan yang dilakukan melalui laut, ya. Nah, kalau kita mendengar ya pesawat terbang gitu ya, jalan itu bisa jatuh dan sebagainya, tetapi secara pengalaman begitu ya dan secara ilmu pengetahuan, perjalanan yang paling membahayakan itu sebenarnya adalah perjalanan melalui laut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya itu punya adik ipar begitu ya. Adik ipar itu pekerjaannya sebagai sopir, Bapak Ibu ya, sopir ya. Tapi adalah sopir kapal tanker, Bapak Ibu ya, yang besar, yang berjalan di laut lepas. Nah, konon katanya Bapak Ibu ya, sebenarnya perjalanan itu ya di laut itu adalah perjalanan yang berbahaya gitu ya. Kalau tidak kuat begitu ya, ada yang namanya mabuk laut dan sebagainya. Dan di saat itu kalau orang sudah mabuk laut ya sudah nggak bisa apa-apa gitu ya, sudah nikmatin obat bagi mabuk laut, katanya ya sudah nikmatin mabuknya itu ya, kata dia Bapak Ibu ya. Tetapi adik saya juga bercerita ya, kalau di tengah-tengah laut itu sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan panca indera, mengandalkan logika kita sebagai manusia, itu adalah menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena kita hanya tahu depan belakang, tapi kanan kiri itu mana nggak tahu Bapak Ibu ya. Mana utara, mana selatan, apalagi ketika cuaca itu menjadi gelap gitu ya. Tidak ada bintang-bintang, tidak ada matahari begitu dan sebagainya, tidak tahu. Tetapi ada yang membantu. Yang membantu itu adalah peralatan-peralatan ya. Peralatan seperti GPS, peralatan seperti sonar, dan peralatan-peralatan yang lain. Nah, di dalam perjalanan yang tidak tahu mana ujungnya, maka dia harus percaya kepada peralatan-peralatan ini. Dan peralatan inilah yang kemudian di tengah situasi yang kacau, dia percaya, dia berjalan melalui tuntunan itu, dan kemudian dia sampai kepada tempat yang dituju karena dia percaya dan mengikuti perlengkapan dan peralatan semua yang ada di ruang kemudinya, meskipun matanya tidak melihat apa-apa di lautan lepas itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitulah Tuhan menuntun Yakub dan juga kita. Panca indera kita mungkin tidak menangkap sinyal apa-apa. Akal kita mungkin kita tidak sanggup melogika. Perasaan kita dihinggapi rasa takut dan bingung. Tubuh kita sungguh lelah. Tapi ada satu sinyal yang harus tetap kita percayai dan harus kita andalkan, yaitu apa? Penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah janji itu terus ada secara turun-temurun? Dari Abraham, dari Ishak, dan sekarang kepada Yakub janji yang sama itu diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya melalui keturunan Yakub, yaitu Yesus Kristus, kita pun juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu janji penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manakala kehidupan ini menyeret kita keluar dari zona nyaman dan kita merasa berada di dalam kegelapan, maka jaminan penyertaan Tuhanlah yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kemudian
Melalui jaminan penyertaan Allah itu kita maju lagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan itu adalah fondasi ibadah kita. Jaminan penyertaan Tuhan itu fondasi bagi ibadah kita. Dan inilah yang menjadi dasar ibadah kita, dasar dari penyembahan bagi gereja-gereja yang hari ini terus bergumul di dalam menyelenggarakan ibadah, bukan? Bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita sedang oke-oke saja. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti pada saat waktu menghadapi masa pandemik ini, saya rasa kita juga bukan menjadi orang yang lebih rohani, bukan? Masa pandemi, acap kali justru hari ini juga membuat orang itu tidak lebih dekat sama Tuhan. Masa pandemi membuat orang itu juga jauh dari Tuhan. Survei menunjukkan bahwa sekarang ini setelah ibadah online dilakukan di mana-mana, ternyata orang itu hanya 20 menit melihat dan menonton tayangan ibadah. Ini survei secara keseluruhan. Semoga gereja kita, jemaat kita nggak demikian ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah yang diselenggarakan 1 jam, ibadah yang diselenggarakan 1/4 jam atau 1,5 jam gitu ya. Tapi orang itu melihatnya skip. Dulu pada saat ibadah sebelum online skip gak bisa. Sehari ini ibadahnya skip bisa. Hanya 20 menit. Tetapi luar biasanya, konten-konten dewasa, situs-situs dewasa, prosentasenya naik berkali-kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi bukan menjadi masa kita itu menjadi orang yang lebih baik, bukan? Kadang-kadang ada orang yang melihat masa pandemi ini juga boleh menjadi masa di mana dia berkesempatan meraup segala keuntungan yang sebesar-besarnya di tengah penderitaan orang. Harga oximeter yang tadinya cuma 50.000 jadi 300.000. Ivermectin yang tadinya 30.000 sekarang bisa 500.000. Ya. Oksigen orang cari di mana-mana, harganya naik. Berbanding terbalik, bukan ya? Juga sama dengan YouTube ibadah, justru kalau yang lain itu semakin lama semakin naik, tapi ibadah online itu orang semakin lama semakin pendek, semakin pendek. Yakub bukan orang baik. Yakub itu suka juga memanfaatkan peluang yang ada. Termasuk Tuhan pun dia pikirkan tentang cuan. Kalau aku cuan, dia jadi Tuhanku. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah saya mulai menyadari fondasi dari ibadah. Yaitu di titik apapun, di titik manapun kerohanian kita, Tuhan tetap mau menjangkau saudara dan saya. Karena semua dimulai dari anugerah Allah. Semua dimulai dari jaminan Allah. Dan hal itu membuat Yakub di dalam keterbatasannya menyembah dan mempersembahkan hidup kepada Allah. Sehingga kita melihat di dalam Kejadian 28 ayat 18 ini, kemudian setelah semua yang terjadi itu, Yakub membuat tempat makom itu menjadi sebuah tugu, di mana tugu itu dia jadikan tempat penyembahannya, dan dia bertekad untuk memberikan persembahan. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 22 dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, fondasi ibadah adalah anugerah Allah. Tanpa itu, engkau tidak akan ada semangat. Tanpa anugerah Tuhan, ibadah kita tidak akan berkenan. Karena tanpa anugerah Allah, kita akan beribadah dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita rutin beribadah, kemudian kita bisa menjadi sombong tanpa mengingat kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, Bapak Ibu, maka tidak akan ada komitmen kita di hadapan Tuhan. Anugerah Allah, kasih Allah, itulah yang mestinya menjadi dasar ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini ada sebuah cerita. Ini ada seorang yang bernama Kim Puk ya. Saya nggak tahu bagaimana membacanya ya. Seorang perempuan, ini adalah gambarnya ya. Yaitu satu gambar yang sangat-sangat sebenarnya ini di blur ya. Tapi karena ini gambar ini sudah tersebar dan ini menjadi gambar yang terkenal begitu ya. Ini adalah seorang gadis yang bernama Kim Puk. Gambar ini di-shoot di tanggal 8 Juni ya 72. Pada saat itu Kim Puk itu berserta dengan temannya itu lagi bermain-main di sekitar satu tempat ibadah begitu ya. Ini bukan tempat ibadah orang Kristen ya, di Vietnam. Dan kemudian tiba-tiba ada pesawat Amerika itu ngebom ya. Dan salah satunya yang terkena adalah Kim Puk ini ya. Sehingga seluruh tubuhnya di bagian belakang itu terbakar. Nah, kemudian karena dia terbakar, maka dia harus dibawa ke rumah sakit begitu ya. Nah, separuh dari tubuhnya itu terbakar dan diperkirakan sebenarnya dia tidak akan hidup. Dan dia harus menjalani operasi begitu ya selama 14 bulan, menjalani 17 kali operasi yang sangat menyakitkan. Hidupnya tuh susah. Tetapi pengalaman di rumah sakit yang menyakitkan itu, dia pengen sekali menjadi tenaga medis. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kerinduan dia untuk menjadi seorang tenaga medis itu justru dihalang-halangi oleh pemerintah sendiri. Karena Kim Puk itu justru ingin dijadikan pemerintahnya sebagai ikon tentang apa? Keganasan perang dari Amerika. Sehingga hidup Kim Puk itu harus kelihatan, harus dibuat sengsara, harus dibuat menderita begitu ya. Dan disitulah dia punya amarah yang sangat-sangat terpendam ya. Dia menjadi orang yang pemarah, dia benci dengan hidupnya, dia benci dengan orang lain begitu ya. Dia ingin mengakhiri hidupnya, berkali-kali mau mati. Sampai pada akhirnya dia itu menemukan Alkitab ya. Dia membaca Alkitab. Dan pada saat dia membaca Alkitab ya, di tengah-tengah amarahnya, di tengah-tengah kesedihannya, maka pada akhirnya dia melihat ada satu hal yang indah, yaitu ada kasih Allah yang begitu besar yang dia rasakan pada saat membaca Alkitab ini. Dan pada Natal 1982, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di titik itu merupakan titik balik yang ajaib di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan begini, Bapak Ibu ya. Semenjak saya ditemukan oleh Kristus, daftar nama musuh-musuh saya menjadi daftar nama-nama yang harus saya doakan. Hati saya berubah. Saya jadi mengampuni mereka. Saya mengasihi mereka. Saya ingin Tuhan Yesus pakai saya untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesuslah yang memerdekakan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Seperti Yakub, pada saat Yakub menerima penyertaan Tuhan di tempat yang tidak terduga, hanya melalui batu, tetapi di situ ada penyertaan Tuhan dan kemudian dia mempersembahkan hidupnya, dirinya walaupun di dalam ketidaksempurnaan. Itulah yang Tuhan mau.
Mari kita tetap mengerjakan yang terbaik di masa sulit ini sebagai bentuk penyembahan dan pelayanan kita. Mari kita tetap kerjakan yang terbaik walaupun itu sulit di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kita berjemaat. Karena Tuhan baik, karena Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah batu yang dulu pernah engkau ambil, ya, apapun itu, yang mungkin engkau rasakan tidak berguna. Tapi sekarang lihatlah apakah batu itu sudah menjadi tugu bagimu, tugu penyertaan Tuhan, di mana engkau bisa menikmati ibadahmu dan memberikan hidupmu itu kepada Tuhan. Bukankah prinsip yang sama Tuhan juga nyatakan melalui hambanya Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah yang sejati harus didasarkan kepada fondasi anugerah Allah. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh malang nasib kami kalau kami tidak pernah mengingat-ingat, kalau kami tidak pernah mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, biarlah batu yang pernah ada di dalam diri kami, hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan di tengah masa pandemi yang terus tidak pasti ini, kami terus bersemangat menjalani kehidupan kami, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami ingin melanjutkan ibadah ini dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.